Ini untuk halaman awal ketika power supply diaktifkan, tampilannya seperti ini. Jadi ada 3 pilihan, yaitu hitung cepat, buka data, dan cari data. Hitung cepat ini fungsinya kita akan mengukur BMI kategori Z, tapi secara langsung ya, tidak melalui data. Jadi langsung kita tekan di sini. Di sini tidak perlu nama, tidak perlu nick. Jadi kita tinggal masukkan aja, misalkan usianya kita ganti 5 bulan gitu ya, 5 bulan. Setelah itu enter. Kemudian beratnya berapa ya, kita masukkan, misalkan beratnya 5,5, ini kan koma ya, jadi 5,5 berarti 5 gitu, otomatis 5,5. Kalau 10 lebih berarti ya tinggal 2 angka, nanti ditekan langsung, otomatis komanya ada di belakang hanya 1. Setelah itu kita enter. Nah, setelah seperti ini kita tinggal start saja. Untuk tingginya nanti akan mengikuti sensor di sini ya. Sensornya ada di sini ya. Saya taruh di sini sensornya. Nanti kita coba start ya. Start. Kita tunggu sampai sensor dibaca secara stabil. Nah, ini sedang dibaca ya. Jadi ketemu 69,2 cm, dan karena recumbent maka dia tetap ya 69,2. Karena dia 5 bulan maka dia tetap. Oke, setelah itu di sini ada pilihan lagi, home, print, hitung, dan ulang. Ulang berarti kembali lagi ke yang tadi ya. Kalau home berarti kembali ke halaman awal. Kalau print nanti di print, tapi ini belum siap ya. Kemudian kita akan hitung berapa kategori LAZ, WAZ, dan WLZ BMIZ-nya. Kita klik hitung ya, otomatis nanti akan menghitung berapa nilai parameter-parameter yang ada sampai dengan hasil kesimpulan. Kita tunggu karena agak membutuhkan waktu lama ya, karena komputasinya agak berat. Kita tunggu sampai selesai menghitung. Ini menghitung satu persatu, mulai dari LAZ, BMIZ, LAZ, BLZ. Nah, ini udah selesai habis ini ya. Nah, ini sudah selesai, maka akan muncul LAZ-nya berapa, WZ-nya berapa, dan ketemu nilai kategorinya, normal, severely worst, dan lain-lain ya. Nah, ini karena dia modenya mode instan tadi ya, langsung menghitung tanpa data. Jadi di sini tidak ada tampilan untuk save karena tidak bisa di save ya, kalau yang mode cepat tadi ya. Yang mode yang pertama tadi nggak bisa langsung nggak bisa di save. Kita hanya bisa ulang atau nanti kita akan keluar ya, home. Ini juga tidak bisa diedit ya, langsung home. Nanti kembali ke alamat awal ya, karena tadi hitung cepat jadi tidak perlu di save. Nah, di sini untuk yang buka data ya, kelihatan ya, yang buka data ini nanti selain fungsinya selain buka data, juga kita akan masukkan data dari sini. Jadi save-nya itu melalui buka data ini ya. Kita buka data misalkan. Nah, di sini tadi sudah saya isi ya. Namanya 1, 2, 3, 4 ini nama ya. Kemudian ini kode-kode untuk gender depan ini, kemudian sampingnya ini adalah tanggal, bulan, tahun kelahiran, kemudian ini NIK-nya. Ya, NIK-nya. Misalkan kita akan mengisi ya, misalkan ya, kita akan ganti nama misalkan. Ini kebetulan tampilannya hanya ada 8 ya yang aktif karena keterbatasan memori, tapi ke depan nanti kita akan menggunakan SD card, jadi bisa datanya bisa jauh lebih banyak lagi ya. Misalkan nomor 8 ini saya ganti nama, misalkan nomor 8 dengan NIK sekian saya mau ganti nama. Saya tinggal retake aja, pengambilan ulang. Nah, di sini ada menu home, edit, start. Ini kayak yang tadi ya. Nanti tapi usianya ini akan menghitung otomatis sesuai dengan tanggal lahir dan juga ke tanggal sekarang ya. Karena kita akan ganti namanya, saya pencet edit. Saya ganti nama. Yang 8 saya ganti angka 8 spasi. Tapi panjang sekali ya. Kalau panjang nggak bisa ya. Del spasi apan gitu aja. Awal 8 del
apa ya, A gitu ya, sorry, del A gitu ya, kita enter misalkan. Nah ini ada errornya, gendernya harus diisi. Del A ini, nama del A ini mau apa namanya, laki-laki atau perempuan ya, kita tinggal klik di sini aja, boy atau girl. Misalkan ini girl ya, sudah, kita enter. Nah kita masukkan nick misalkan 33. Ini nicknya ya, misalkan bla 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 bla, ini nicknya gini, yang terakhir 8, kita enter. Kemudian setelah itu kita masukkan tanggal lahir, misalkan tanggal lahirnya 24 ya, bulannya misalkan bulan 3 tahun 2024, 2024, enter. Nah, begitu di sini sudah ada namanya DLA dengan NIK sekian, tanggal lahir sekian, maka save. Ya, ini tampilannya masih sederhana ya, belum kita beautifikasi. Save. Nah, ini otomatis sudah masuk ke data. Untuk melihatnya gimana? Kita buka data lagi. Tadi ya namanya jadi DLA ya. Yang 8 tadi jadi DLA. Kemudian kita mau ngambil apa namanya? Datanya misalkan. Klik di sini. Ini data ada semua di sini. Dari bulan 1, bulan ke-1, bulan kedua sampai bulan ke-30. Nanti halaman selanjutnya bisa sampai bulan ke-60, tapi karena kayak lagi memorinya terbatas ya. Jadi saya buat hanya sampai bulan ke-30. Nah, semua ada di sini. Kemudian saya akan melihat mengambil ulang ya dari nama del A tadi dengan NIK sekian, saya ambil ulang sambil retag. Nah, saya kemudian ini sudah otomatis otomatis terisi ya. Karena tanggal lahirnya tanggal 24 Maret 2024 dan sekarang 16 September 2024, maka dia usianya 6 bulan. Gendernya perempuan, beratnya kita isi. Misalkan beratnya kita isi 5,5 maka tadi ya, enter. Maka sekarang del ya, yang agak kelihatan ya mungkin ya. Itu perempuan, kemudian dengan berat 5,5, usia 6 bulan. Sekarang kita lihat tingginya berapa, nanti juga akan kita hitung berapa kategori Z-nya ya, kita cek. Dia akan menghitung sampai dia stabil ya. Ini sensornya ada di sini, ini sensornya ya. Kita lihat sampai stabil. Nah, 68,8. Dia recumbent maka dia tetap ya. Karena nanti kalau standing nanti kita coba, kalau standing nanti dia akan dikurangi 7 mili ya. Kita coba ulang, kita ganti standing ya. 5,5 untuk ganti standing dari recumbent kita klik di sini ya, tekan di sini ya. Tulisan recumbent di sini ya. Nah, ini saya tekan, dia akan ganti standing ya gitu ya, ganti standing. Kemudian kita mau hitung lagi. Kita tunggu sampai data stabil. Data tadi sensor 68,7, nanti harusnya ketemunya 68 ya, karena dikurangi 7 mili ya. Nah, makanya di sini ketemunya 68 ya. Jadi untuk si del ini ya, yang anak kebetulan nggak kepotong tadi, usia 6 bulan, gendernya girl, kemudian metodenya standing, beratnya 5,5, tingginya 68 cm ya. Tadi terukur 68,7, tapi karena dia standing dan usianya di bawah 24 bulan, maka otomatis dikurangi 7 mili kan. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Kita save juga bisa, kita hitung dulu juga bisa, sama aja ya. Kita hitung satu-satu dari WAZ. Kita hitung dulu WAZ-nya di belakang layar ya, ngitungnya ya, tidak perlu dilihatkan dari depan. BMIZ tadi udah selesai, sekarang ganti BMIZ. Di belakang layar dia ngitung. Kemudian LAZ atau HAZ ya. Kemudian WLZ atau WHZ. Nah, sudah berhasil hitung semua, maka ketemu kategorinya. LAZ-nya normal, WAZ-nya underweight ya, WLZ-nya main part, berarti dia several waist, dan BMIZ-nya juga seperti itu. Kali ini sekarang akan kita simpan. Yang kita simpan tidak
menyimpan LAZ semuanya ini enggak, karena nanti memorinya penuh ya. Kita cukup menyimpan umur, kemudian juga berat dan juga tinggi ya. Nanti kalau yang ini kan nanti bisa dihitung lagi ya. Kita save ya 55 dan 68 saat umur 6 bulan. Nama Del tadi ya. Nah, kita lihat. Saat umur 6 bulan ya, beratnya adalah 5,5 kg, tingginya 68 cm ya, terlihat di sini ya. Nah, ini ya. Terlihat di sini. Sehingga data-data yang setiap ada pengambilan data otomatis setiap bulan akan disimpan di kolom yang bersangkutan. Kalau mau ambil lagi ya tinggal diambil lagi. Nanti otomatis kalau tanggalnya ini berubah kan umurnya juga berubah ya, akan naik-naik gitu ya. Kalau untuk ganti tanggal, bulan, tahun dan jam tinggal klik ini ya. Nanti bisa dirubah ya. Jangan clear memori, all memory. Nanti kalau Anda clear all memory nanti semua data yang ada di memori akan hilang semua ya, termasuk nama dan juga ukuran data-data timbangannya ya. Jadi ini hati-hati. Jangan di clear, nanti masukin data lagi ya. Nah, untuk cari data tinggal kita klik cari data, kemudian kita tuliskan NIK-nya 33113. Misalkan kita nyari yang ini ya, NIK ini kita cari, otomatis ketemu ya. Yang ketiga namanya 3 dengan NIK sekian. Meskipun sebenarnya untuk fitur untuk cari tidak begitu penting banget ya, karena kan daftarnya sudah terlihat semua ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dicari sampai menggunakan program ya. Tapi ya kalau mungkin nanti datanya sudah banyak mungkin bermanfaat gitu ya. Kalau kita mau ambil retake juga bisa ya. Kemudian kita ambil sama seperti yang tadi gitu ya. Kalau sudah kita keluar di situ. Nah, kira-kira seperti ini. Oh ya, untuk kalibrasinya ya. Nah, ini kalibrasinya caranya dengan hitung cepat. Ini untuk bukan kalibrasi ya, untuk menguji akurasinya ya. Karena tadi kan kita sulit menguji akurasi karena begitu sudah stabil langsung dihitung ya. Untuk uji kalibrasi tadi saya ulangi lagi. Tekan yang hitung cepat, kemudian yang posisi ini display yang tinggi ini tekan aja, nanti otomatis dia akan berubah ya. Dia akan berubah menghitung secara kontinu ya. Tunggu dulu. Nah, ini menghitung secara kontinu ya. Ini kalau saya ganggu ya sensornya akan berubah ya angkanya ya. Nah, ini dia akan begini terus ya, karena memang fungsinya untuk pengujian ya dan mengkalibrasi sebenarnya, tapi program kalibrasinya belum saya buat ya karena memorinya juga sangat-sangat penuh sekali. Nah, kalau udah masuk program ini tidak bisa keluar kecuali dengan mematikan. Makanya di sini dia ada keterangan ya. Ada keterangan matikan power untuk keluar. Nah, ini matiin powernya ya untuk keluar dari mode ini ya. Jadi ini mode yang khusus aja ya, tidak mode yang sering digunakan. Dimatikan. Nah, nanti begitu nanti mau dipakai tinggal nyalain lagi. Nanti akan ketemu halaman yang di awal tadi ya. Bentar. Nah, ini awalnya. Kira-kira seperti itu dulu sementara cara menggunakan dari alat ini ya. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki lagi untuk nambah printer dan juga nambah ke memory card sehingga memorinya bisa lebih banyak lagi. Itu terima kasih.